Life is fine somehow, gotta regain control. Mana nih yang katanya klub counter Barca? Kok chaos telak lawan adik-adik Akademi La Masia? Semalam Barcelona kembali unjuk gigi di Stadion Olimpiade Luis Companys dengan menaklukkan Bayern Munchen dengan skor akhir 4-1. Dengan bermain lebih efektif di bawah asuhan Hansi Flick dan hampir semua pemain bisa menjalankan strateginya. Terutama Pedri, yang kini kembali menunjukkan magisnya di sektor lini tengah. Bahkan bisa dibilang dia mulai masuk masa prime-nya. Setelah musim sebelumnya sempat alami penurunan akibat cedera yang berlarut-larut, dan ia juga membuktikannya langsung di depan Kimmich. Bahkan seusai laga, gelandang Munchen itu sampai jengkel protes saat diwawancara. Di sisi lain, tim Catalan itu akan segera melakoni laga panas lain di minggu besok. Dan itu tentunya El Clasico yang akan berlangsung di Santiago Bernabeu. Lantas seperti apa ngerinya Barca dan bagaimana panasnya El Clasico besok? Let's go, kita bahas. Kalian pasti dah tahu lah, Barcelona kerap jadi ayam-ayaman bagi Bayern Munchen dari dulu-dulu. Makanya meski sebelumnya sedang menjalani liga dengan tren positif, tapi ya tetap aja pasti deg-degan pas lawan Om Muller dan kawan-kawan. Laga sendiri sebenarnya sudah seru dari detik-detik awal pertandingan, sebab gol cepat dari Rapinya benar-benar memukau, sehingga sempat memecahkan suasana stadion yang sebelumnya sempat tegang, walaupun abis itu Harry Kane menyamakan kedudukan. Namun ini jadi adrenalin tersendiri bagi pendukung Barca pastinya. Dan setelah itu Bayern memang lebih mendominasi jalannya pertandingan. Terlihat dari statistik anak asuh Kompany sampai memegang bola 60%, padahal bermain di kandang Barca kan? Tapi kok bisa gitu? Tumben. Ya, di bawah juru taktik asal Jerman, Barcelona memang sekarang lebih jarang memainkan ball position layaknya di bawah asuhan Xavi. Mengingat filosofi Hansi Flick sendiri lebih ke memainkan bola direct, tapi pemain Barca lebih sering memainkan tiki-taka. Dan ternyata kombinasi dari filosofi tersebut malahan cocok, terbukti juga saat lawan Bayern kan? Meski jarang memegang bola, tapi peluangnya lebih banyak dibanding Bayern. Dan kebanyakan golnya berproses dari bola-bola direct, lalu dikombinasikan dengan kerjasama apik di depan gawang seperti gol dari Robert Lewandowski. Lalu di babak kedua pun sama, Barca yang jarang memegang bola lebih sering memanfaatkan counter attack sebagai serangan yang sangat efektif. Jelas 2 gol tambahan yang membuat Rapinya hat-trick itu juga berasal dari serangan balik cepat yang memanfaatkan kecepatan. Emang nggak bisa bohong, kalau Bayern memang musuh bebuyutan Barca di Liga Champions yang kerap jadi ancaman serius. Bagaimana tidak? Dari rekor pertemuan kedua tim dalam 11 laga terakhir, Barca hanya mampu memenangkan 2 laga, sedangkan sisanya dimenangkan semua oleh raksasa Jerman itu. Dan memang, laga selalu berjalan seru, mengingat hasilnya tak pernah seri sekalipun. Sehingga gol-gol selalu memanjakan para penikmat sepak bola. Tapi ya kembali lagi, Blaugrana lah yang seringkali menjadi lubang gol setiap pertemuan kedua tim ini. Namun itu semua kini tinggal sejarah, sebab FC Barcelona musim ini benar-benar meronta-ronta. Dan Bayern Munchen pun yang selalu jadi penghalang Barca di Liga Champions, semalam dilibas habis oleh adik-adik La Masia. Ya, kalian gak salah dengar. Emang line up Barca semalam setengahnya sendiri merupakan produk dari Akademi La Masia, dengan umur yang bisa dibilang muda bagi pesepak bola. Meskipun begitu, Barca mampu bermain lebih efektif karena memang pemain sedang on fire semua. Ditambah kini di bawah asuhan Hansi Flick yang pernah melatih Bayern. Jadi memang sudah mengenal skuad lawan. Performa Pedri kembali kerasukan Iniesta. Setelah musim sebelumnya sempat mengalami berbagai masalah cedera, sehingga tak bisa bermain lepas karena takut kembali cedera. Namun di musim baru ini, Pedri benar-benar kembali berkembang signifikan. Di bawah asuhan Hansi Flick, ia seperti kembali menunjukkan magisnya. Dari awal musim memang sudah terlihat, ia bisa bermain lepas. Dan itu kembali terbukti semalam, memang dia nggak berkontribusi secara gol seperti sebelumnya. Tapi ia jadi salah satu pemain yang memiliki rating tinggi di lini tengah.
dibanding rekannya yang catatkan assist tapi punya rating sama. Perannya di lini tengah juga sangatlah krusial. Saat terjadi proses gol cepat rapinya, itu juga berawal dari gocekan memukau Pedri yang berhasil melewati beberapa pemain. Sehingga itu mengalihkan fokus lawan, dan habis itu ia umpan ke Fermin Lopez yang kosong, dan lalu jadi terupas manja kepada Rapinya yang memang memiliki kecepatan. Dan gol pun tercipta. Dari peran serta lihainya Pedri membawa bola inilah yang membuat ia seringkali dibilang the next Iniesta, di mana legenda Barca itu memang punya peran sama skill selayaknya Pedri yang sekarang. Ditambah Pedri juga seringkali bisa mencetak gol ketika Barca sedang mengalami kebuntuan di lini depan. Hal itu mirip dengan Iniesta yang juga kerap mencetak gol. Meski Iniesta punya kemampuan unik di atas rata-rata dan tidak bisa dibandingkan dengan pemain manapun, tapi teman-teman pasti setuju kan kalau Pedri mirip sama Iniesta, ya kan? Joshua Kimmich nggak terima kalah. Nampaknya Kimmich nggak nyangka dengan hasil yang ada. Seusai laga dia merenungi kekalahan itu. Bahkan setelah itu, dia yang melakukan wawancara after match sempat meluapkan kekesalannya dengan beralasan wasit berat sebelah. Dengan mengatakan kalau ada beberapa pelanggaran sebelum terjadinya gol kedua Barca. Ada pelanggaran oleh pemain Barca pada Kim. Anda bisa melihat lengannya berada di atas. Ketika Anda melompat, sedikit dorongan saja sudah cukup untuk membuat Anda kehilangan keseimbangan, kata Kimmich, sumber Bundesliganews.com. Mendengar hal itu, Fermin Lopez yang gak terima pun memberikan balasan. Saya dianggap melakukan foul pada Kim Min-jae saat gol kedua. Saya pikir badannya terlalu besar untuk jatuh semudah itu, kata Fermin Lopez. Tentu ini jadi pembuktian kalau sekarang mereka beralasan terus kalau kalah, sedangkan Barca kalau kalah ya terima aja, ya kan? Real Madrid jadi incaran Barca. Dalam seminggu ini, Gunners memang sedang dibuat was-was karena harus menjalani 2 laga berat, salah satunya ya Bayern tadi. Dan satu lagi akan bertandang ke Santiago Bernabeu untuk menjalani laga panas El Clasico yang akan tersaji pada Minggu besok. Namun melihat performa Barca di bawah Hansi Flick benar-benar gila, membuat Barca tentu makin percaya diri. Dan bisa saja Madrid menjadi korban selanjutnya. Jelas pengaruh permainan Hansi Flick memang ngaruh banget buat tim. Terbukti pemain-pemain muda kayak Pedri tadi benar-benar perform setelah dipoles. Selain Pedri, tentu ada trio lini mematikan Lamine Yamal, Rapinya, dan Robert Lewandowski yang juga siap memberikan ancaman nyata. Sedangkan Los Blancos sendiri kemarin juga ngeri habis bantai Dortmund 5-2. Dan kedua hasil tersebut tentunya akan membuat El Clasico semakin panas serta tinggi tensinya kalau kedua tim mampu saling balasan gol. Jadi itulah gimana Barca sekarang, di bawah Hansi Flick dengan pemain seadanya benar-benar makin ngeri. Makin gak sabar buat nunggu El Clasico besok. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.